Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Idayanti dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Hal apa yang membuat kamu bersyukur terlahir orang Indonesia? Yang membuat saya bersyukur terlahir orang Indonesia, yang pertama, di Indonesia ini mempunyai banyak sekali keanekaragaman, mulai dari ras, suku, agama, dan budaya. Indonesia ini yang tertera dalam Pancasila, dan juga di Indonesia ini terdapat 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, dalam soal kuliner di Indonesia ini makanannya tak kalah enak dari makanan luar negeri. Yang ketiga, dalam soal wisata, di Indonesia ini juga mempunyai banyak sekali wisata dan juga pemandangannya sangat sejuk dan indah. Kemudian di Indonesia ini mempunyai banyak sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Dan juga di Indonesia ini terdapat tanah yang subur, luas, dan juga lautan yang luas dan banyak ikan, dan juga emas yang berlimpah. Kemudian di Indonesia ini terdapat sekali kesenian musik, baik kesenian musik tradisional maupun modern. Inilah perjalananku menuju rumah Bapak Sosiolotor yang beralamatkan di Jalan Pramudia Ananta nomor 10 Jetis, Blora. Akhirnya tibalah saya di kediaman beliau, Bapak Sosiolotor. Selanjutnya saya akan mewawancarai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Idayanti. Dan di samping saya ada Bapak Sosiolotor. Yang pertanyaan pertama, saya ingin bertanya, bagaimana Pak sejarahnya terjadi penjajahan Jepang di Indonesia? Ya, gini, zaman itu pertengahan abad 20 itu di dunia ada kekuatan yang namanya kekuatan lupus. Lupus itu serigala. Zaman kuno dulu ada seorang filsuf yang namanya Thomas Hobbes mengatakan lupus homo hominiis. Artinya kalau manusia saling ketemu yang berkelahi, itu jadi kayak binatang. Padahal dia itu sendiri nyontek kata-kata mutiaranya dari pengarang Yunani kuno, seorang pemain sandiwara yang menyebutkan bukan homo homini lupus, tapi lupus homo hominiis. Belum manusia, no homo kamu, kalau tidak mengerti hakikat diri Anda sendiri. Nah, ini ternyata pertengahan abad 20 itu antara 39 sampai 45 di dunia itu ada 3 kekuatan gila, kekuatan serigala itu, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Italia dipegang oleh Mussolini, tokohnya. Jerman dipegang oleh Hitler, dan di Asia Pasifik oleh Jepang namanya itu Kaisar Hirohito dari Jepang. Perang dunia pecah, juga perang Pasifik, di mana Indonesia kemudian diduduki oleh Jepang sejak tahun 39 sampai tahun 43. Jadi cuma 3,5 tahun. Nah, itu saya mengalami sendiri katanya, karena saya waktu itu lahir tahun 37. Zaman Jepang waktu itu adalah zaman yang paling sulit buat keluarga kami, keluarga Pak Tur itu. Karena Pak Tur itu cuma guru. Zaman itu kan pendudukan Jepang itu sekolah ditutup, jadi bapak kami itu nggak punya murid, nggak punya penghasilan, jadi kami sangat melarat. Bukti kemelarat tadi saya sudah ceritakan sama Anda,
adik saya yang paling kecil perempuan namanya Susanti itu meninggal karena kelaparan. Jadi namanya aja sudah sesuai. Su itu bagus, baik. San mesti Santi mati. Jadi adik saya namanya Susanti itu lebih baik mesti San mati. Kami makan tuh apa adanya ya Pak. Tokek ya, cocok ya, daun-daunan, semua itu kita makan. Jadi sebenarnya saya itu termasuk menderita karena penjajahan Jepang itu. Jadi kalau saya hidup sekarang dan ngomong sama kamu, itu nyawa saya itu nyawa pilihan. Badan saya pendek, dari semua keluarga laki-laki itu saya yang paling pendek. Tinggi badan saya cuma 62. Padahal Pak Pram misalnya kakak tertua itu hampir 70, adiknya itu hampir 80, 180 cm. Adik saya paling enggak ya 165. Kakaknya Pak Kusala itu 170. Jadi tinggi-tinggi semua. Saya paling pendek karena paling kelapar. Untung di belakang rumah itu ada sungai Kali Lusi namanya. Tahu ya? Itu saya bisa hidup karena tiap hari itu kerja saya nyari ikan, gogo, tahu? Ngerti nggak? Nyari ikan dengan tangan itu kan gogo namanya. Tiap hari itu saya biasanya membawa kupat, tahu nggak? Kupat, kopo. Jenis kopo saya kalungkan di leher kiri kanan. Dua ini sebelum penuh saya belum pulang. Yang nanti yang separuh saya bawa pulang untuk dimasak, yang separuh saya jual. Itu cara saya hidup sampai begitu. Di Blora itu saya sudah jadi pemulung sejak kecil. Sampai hari ini saya jadi pemulung, rektor, ngorek yang motor kota. Apa yang saya ambil di jalan? Asem. Asam yang matu di jalan itu, yang jatuh di jalan, saya ambil. Ngerti nggak? Saya ambil, saya bersihkan kulitnya, terus asamnya yang mateng itu saya kasih gula, saya jual. Sampai kayak gitu mbak saya. Bikin enteng-enteng, tahu enteng-enteng. Gula pasir, digoreng, nanti kan jadi coklat. Kita masukin apa? Ada yang kacang, ada yang kelapa muda, ngerti? Saya tambahi dengan apa kelapa muda itu? Saya iriskan bonggol pisang. Tahu bonggol pisang? Itu saya campur di potongan kelapa muda itu. Saya campur. Nanti itu hasil enteng-enteng yang namanya enteng-enteng gula kelapa itu jadi mekar ini, mumbul. Kalau cuma kelapa aja atau kacang aja kan trepes ini. Jadi mumbul. Oh, itu laris. Jadi saya itu sejak kecil sudah bisa hidup sendiri. Gitu loh mbak. Karena saya punya prinsip kalau mau hidup harus kerja. Anda hidup bukan dari ijazah. Anda tahu ijazah saya 4 aja nggak diakui oleh negara. Karena memang salah satu fungsi negara adalah untuk menindas tadi saya. Nah, itu Jepang menduduki Indonesia itu untuk menguasai Indonesia. Saya itu sama ini masih bisa nyanyikan lagu Indonesia. Lagu Kimigayo Jepang itu. Lagu anak-anak, itu saya masih banyak yang apa. Padahal cuma setengah tahun. Kan kita itu dipaksa, sekolah itu nggak boleh sendirian. Harus baris. Ngerti? Dari rumah kumpul di satu tempat dengan teman-teman tetangga tuh berangkat ke sekolah. Itu harus baris. Di depan sekolah itu tiap anak harus bikin lubang sendiri. Tahu? Lubang perlindungan. Jadi kalau ada sirene bunyi, kita tuh harus nyari lubang kita sendiri untuk menyelamatkan diri. Gitu loh mbak. Itu zaman Jepang itu. Cuma yang saya lihat waktu itu ya, bapak saya itu jadi ketua Tonarigumi. Tonarigumi itu artinya kalau zaman sekarang yang ketua RT lah. Itu disuruh mengumpulkan besi-besi tua. Kita nggak ngerti untuk apa itu ditumpuk. Saya ingat saya di Blora itu dari depan rumah sampai ke daerah sana itu, Meran itu kira-kira dari tempat penjara itu kiri kanannya itu besi-besi tua, mobil, motor, itu dikumpulkan itu. Itu kemudian semua itu diangkut oleh Jepang untuk diolah kembali jadi besi baja. Jadi Jepang itu memang rakus waktu itu, ngerti nggak? Terus banyak sekali anak-anak gadis yang muda-muda itu diangkut oleh Jepang untuk jadi gundiknya orang-orang Jepang, ngerti nggak? Nah, orang-orang yang muda-muda itu jadi sukarelawan Jepang yang namanya Heiho, ngerti nggak? Jadi tentara Jepang untuk membela Indonesia itu Jepang pintar sekali dengan prinsipnya apa namanya itu, Jepang adalah saudara tua kita.
Itu permulaannya. Dan Jepang juga yang menjanjikan Indonesia merdeka. Jepang itu yang janjikan dulu. Contohnya menjelang 17 Agustus, Bung Karno, Hatta, waktu pemimpin Indonesia itu diundang ke Dalat, Saigon untuk menerima mandat kemerdekaan Indonesia. Jadi, waktu dia berangkat ke sana itu, Soekarno-Hatta ke Dalat itu, sebenarnya Jepang sudah menyerah pada Amerika. Ngerti nggak? Orang Indonesia nggak ngerti. Nah, itu dibujuk, kamu kapan saja boleh menerjemahkan Indonesia, memerdekakan Indonesia, tapi bukan bulan Agustus, kalau bisa September. Nanti di Indonesia para pemimpin di bawah tanah banyak, antaranya adalah Syahrir. Tokoh Syahrir itu bekas lulusan Belanda. Nah, itu dia berani membuka radio segel. Jadi radio di Indonesia itu semua disegel oleh Jepang, nggak boleh dengarkan berita dari luar negeri, ngerti? Nah, ini diam-diam Syahrir membuka segel radionya. Jadi ternyata Jepang itu udah menyerah dengan jatuhnya bom di Hiroshima sama Nagasaki, bom atom pertama yang kedua itu. Orang nyebutnya apa itu? Bom yang pertama di Nagasaki itu disebutnya the little boy. Kalau yang di Nagasaki, Hiroshima namanya the fat man, si gendut gitu. Jadi bom itulah yang meluluh lantakkan Jepang. Terus Jepang menyerah. Ketika Jepang menyerah itu orang Indonesia nggak ada yang tahu. Yang tahu Syahrir tadi itu karena buka segel radionya itu. Dia mengumumkan kepada orang. Jadi ketika Soekarno-Hatta pulang dari Dalat tadi, Saigon, untuk memerdekakan Indonesia, langsung diserbu oleh pemuda. Ayo, sekarang juga proklamasikan Indonesia. Soekarno-Hatta menolak. Karena dia dapat mandat dari Jepang. Jadi Soekarno-Hatta dulu juga anti Jepang. Ngerti? Karena mereka menolak, kemudian dua orang ini digiring oleh pemuda, termasuk Soekarni, Kunto, dan sebagainya, ada Malik, dan dilarikan ke Rengas Dengklok. Pernah dengar peristiwa Rengas Dengklok? Nah, pernah dengar nggak? Jadi Soekarno-Hatta dipaksa di Rengas Dengklok untuk memerdekakan Indonesia cepatnya. Itu loh. Nah, itulah kemudian dari Rengas Dengklok mereka diangkut ke Jakarta dan berunding di rumahnya Maeda. Maeda itu Laksamana Angkatan Laut Jepang yang kuasa di Indonesia. Mereka rapat di situ, terus menentukan kapan Indonesia merdeka. Jatuh pada 17 Agustus 45. Harusnya oleh Jepang sendiri supaya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan itu sekitar bulan September. Ini dimajukan jadi 17 Agustus 45. Siapa pengerek benderanya? Itu juga orang Heiho tadinya, namanya siapa itu? Siapa namanya itu? Latif Hindan Ningrat, bekas Heiho itu, pangkatnya tinggi mayor. Sama wanita pergerakan namanya Trimurti, itu yang mengerek bendera merah putih di Pegangsaan Timur 17. Pernah dengar kan? Siapa yang bikin bendera itu? Yang jahit bendera merah putih itu? Istrinya pertama Bung Karno, yaitu Fatmawati, yang ditemukan Soekarno ketika Soekarno di penjara di daerah Bengkulu. Itu orang Islam tapi dilamarkan oleh Soekarno, seorang Cina tapi haji. Itu yang membuat bendera pusaka pertama Indonesia itu adalah Fatmawati, istrinya Bung Karno yang pertama. Bung Karno dengan Fatmawati anaknya berapa? 5. Terus kawin lagi sama janda dari Salatiga namanya Bu Kartini, pernah dengar, punya anak 2. Satu diantaranya lulusan Amerika itu meninggal karena kanker leher. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi kalau peristiwa penjajahan Jepang ya gitu, orang itu sangat miskin, Mbak, sangat miskin. Banyak orang mati karena kelaparan. Dulu orang Jepang memaksa orang-orang Indonesia menanam pohon jarak. Tahu jarak? Jarak Jepang itu semua jalan di Blora ini atau tempat lain itu ditanami jarak. Jarak itu diambil minyaknya untuk kebutuhan militer.
Jarak itu banyak sekali kutunya, ngerti nggak? Kutu jarak namanya. Itu oleh orang-orang miskin, oleh kami, saya juga makan ulatnya itu. Ulat jarak itu kita makan. Itu pohonnya gampang sekali tumbuh, tapi gampang sekali kena hama. Kan jarak ada yang jarak kepiar, jarak jinggot, jarak pagar, beda-beda. Kemarin di Blora diadakan percobaan oleh SBY jarak pagar. Tapi jarak pagar itu tumbuhnya lama, tapi tahan bantingan. Buahnya sedikit. Kalau jarak Jepang, itu buahnya banyak sekali, tapi hamanya juga banyak. Gitu loh. Itu semua jalan di Blora itu ditanami itu. Itu pengemis-kemis yang supaya nggak mati kelaparannya yang ngambilin ulat jarak itu dimasak gitu loh, Mbak. Dimasak masih kecil-kecil itu dimakan, saking melaratnya cuman itu, Mbak. Saya karena kebetulan di belakang ada kali, itu saking melaratnya itu kadang-kadang ada bangkai ayam itu saya bawa pulang untuk dimasak. Itu loh, Mbak, zaman Jepang. Nggak ada kekerasan tapi kelaparan, Mbak, waktu itu. Itu loh ceritanya. Itu pendidikan Jepang yang selama ini saya tahu. Itu pertanyaan pertama. Nah, sekarang yang kedua. Iya. Terima kasih buat Pak Sosioloter. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pesan untuk generasi bangsa zaman sekarang? Nah, Anda kepingin jadi bangsa yang bagaimana? Bangsa puli, kata Heldener orang Belanda. Kita udah nyebutnya kita itu bangsa puli. Heldener orang Belanda ngejeknya. Bung Karno bilang kita itu bangsa tempe. Karena dulu bikin tempe itu diinjak-injak, ya kan? Tahu nggak? Dikali gitu. Saya nyebutnya bangsa kerupuk. Turun dari penggorengan kan nyes. Setengah jam kemudian kalau ditaruh kan melempem. Kita itu bangsa yang saya sebut bukan menghina, kenyataannya belum gitu. Anget-anget tayanya. Tahu? Pertama kali meledak uang nanti kemudian pas itu bangsa tempe. Tapi biar gimana juga kita harus ambil pesan dari Pak Pram, dia itu kan pengarang dunia, berarti nggak, anak semua bangsa. Hidup harus berani, kata dia, menang kalah lain lagi, ya kan? Cuma orang-orang yang berani yang bisa menaklukkan dunia. Percaya apa enggak? Tapi kalau menurut saya bukan di situ yang utama. Didiklah dirimu sendiri. Kalau Anda dapat didikan dari sekolah, itu Anda jadi pintar. Pintar jadi beo. 2 kali 2 berapa? Nah, itu kan beo kamu dari guru. Didikan rumah tangga itu yang membuat Anda jadi cerdas. 2 kali 2 7 kurang 3. Contohnya misalnya Anda disuruh ibunya beli gula harga 10.000 sekilo, bilang aja Bu 15. Nah, karena Anda disuruh harus dapat upah. Itu membuat Anda jadi cerdas. Tapi yang membuat Anda jadi berani adalah mendidik diri Anda sendiri. Didik dirimu sendiri. Dengan mendidik diri sendiri itu Anda berani membuat revolusi berpikir. Revolusi berpikir dilahir dari diri kita sendiri. Dari ide kita sendiri. Maka didiklah dirimu sendiri untuk jadi pemberani. Karena cuma pemberani yang bisa menaklukkan dunia. Pram bukan mengatakan dulu bukan dunia, tapi 3/4 dunia. Pram mengatakan. Kenapa 3/4 dunia? Oh, enggak seluruh dunia. Karena yang ada manusia di dunia itu kan 3/4. Yang 1/4 itu kutub utara sama kutub selatan. Kan enggak ada orang. Jadi 3/4 dunia pemberani. Saya betulkan. Bukan 3/4, tapi 7/8. Kenapa? Karena jelek-jelek, karena pemberani itu saya pernah taklukkan kutub utara. Ada orang asing yang pernah kenal saya. Berpikir revolusi berpikir membuat saya berani. Jadi saya menaklukkan di 7/8 dunia. Yang 1/8 itu kutub selatan belum. Dan nggak mungkin karena umur saya udah nggak sampai sekarang. Itu pesan saya. Hidup harus berani. Gitu loh. Menang kalah lain lagi. Kalau Anda nggak pernah nyoba, Anda nggak pernah tahu Anda itu bodoh atau pintar, pemberani atau penakut.
Terima kasih kepada Pak Sosiologer atas ilmunya dan pesan untuk generasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan short movie dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.